Hi again everybody, welcome back again di Bitcoin Update. So guys, tadi kita udah update ya untuk situasi daripada fundamentalnya, ngebahas tentang ya berbagai hal lah, pretty much yang sebetulnya kita perlu antisipasi dalam tanda kutip untuk jangka panjang ya. Dan sejauh ini sih teman-teman, buat kemarin ya yang kita sempat ngadain live streaming, kita udah sempat bahas juga soal bagaimana sebenarnya Bitcoin harusnya bereaksi pasca keputusan daripada The Fed terkait dengan bagaimana nanti di pertemuan mendatang. Nah, kalau kita cek sebenarnya dari Fed Watch Tool ya, sejauh ini sih The Fed menunjukkan ya, market lah ya, kepercayaan publik menunjukkan bahwa mereka cukup yakin bahwa The Fed tidak akan memberikan kenaikan suku bunga pada pertemuan Juni mendatang. Ya, ada sekitar 82,3%. Cuman kan ini masih 41 hari. Jadi, apapun masih bisa terjadi. Baik itu dari segi data, kemudian next week kita juga akan ada rilis data CPI. Jadi, apapun masih possible banget untuk terjadi ya. Dan sejauh ini sih kalau kita lihat dari angka probabilitas CPI-nya, next week ya, uniknya itu angkanya cenderung steady di 5,6%. Ya, ini sih biasanya belum diupdate, masih butuh waktu. Dan kalau kita lihat teman-teman pada sisi price action ya, menariknya si gold. Saya pengen bawa teman-teman lihat gold dulu. Gold hari ini itu resmi create new higher high ya, atau new all time high. Kalau kalian cek, kalian zoom out ke time frame weekly ya, sejak tahun 2000 ya, sebenarnya ini kurang lengkap ya datanya ya, tapi memang setahu saya gold belum pernah lebih tinggi dari level ini, dan hari ini itu mengalami gap teman-teman. Gapnya pun opennya di kisaran $2063, habis itu dia turun koreksi ya, mungkin untuk menutup gap dulu, tapi highestnya itu ada di sekitar $2079 per troy ounce. Dan ini artinya saya pikir publik sudah mulai priced in ya. Jadi market sudah mulai priced in dan percaya bahwa The Fed di sini harusnya nggak akan naikin suku bunga lagi setelah pertemuan kemarin ya. Lebih tepatnya tadi malam di bulan Mei ini. Dan sejauh ini memang kita perlu antisipasi terhadap possibility daripada Nasdaq yang mungkin mengalami koreksi, ataupun S&P 500 juga sama-sama mengalami koreksi. Tapi kalau memang Bitcoin di sini menunjukkan bahwa Bitcoin mampu ya, dari sisi market crypto nih teman-teman, bahwa Bitcoin mampu untuk break dari area supply zone yang terbentuk pada kisaran tanggal 1 Mei 2023, maka sebenarnya secara pergerakan market nantinya itu akan cenderung dominan lebih ke bullish ya. Pertama, supply zone itu masih ada di area 29.200, dan yang paling penting dari level tersebut adalah key resistance di 29.700 ya. Sejauh ini kita mendapati rejection kembali terjadi beberapa kali di sana, dan ini memang areanya dekat sekali dengan level psikologis $30.000. Nah, kalau misalkan teman-teman sekali lagi perhatikan ya, kemarin ya, pada pergerakan kemarin kita ngelihat ada V formation terbentuk, kemudian harga terpullback ya. Di sini sebenarnya kan kita bisa asumsikan bahwa ini adalah area demand zone-nya. Jadi sebelum ada demand yang baru, kita lihat di sini ini adalah progress terjadinya break ya terhadap Bitcoin, dan ini juga yang menjadi reason sih daripada saya mengambil posisi seperti di Matic ya. Terakhir saya memutuskan untuk ngambil long setelah kena protective stop loss, harga nanjak lagi ya. Tapi nggak bisa disalahkan juga memang karena kita lihat beberapa faktor, salah satunya adalah dari sisi The Fed ya pada malam hari ini. Kalau misalkan The Fed nggak ada atau nggak ada event The Fed ya, mungkin saya akan ambil long pada beberapa transaksi ini. Dan Bitcoin intinya teman-teman successfully take out area supply zone di sini ya. Jadi kalau misalnya kita mendapati rejection pun, ini sebenarnya masih ada sentimen yang cenderung ke arah bullish ya, mungkin mengikuti daripada situasi gold yang reboundnya atau rally-nya bahkan sampai ada gap up ya teman-teman pada setelah closing pergerakan di hari ini. And by the way,
Bitcoin dengan posisi seperti sekarang, closing daily ini bakal menjadi sebuah indikasi yang cukup positif ya, dan harusnya ini bisa menginvalidasi skenario yang kita bahas sebelumnya tentang ABC corrective waves, dan justru cenderung kepada ascending broadening wedge ya, yang sebelumnya sempat kita bahas. Jadi ada potensi untuk kenaikan terbatas sampai di area $32.500. So this is a very good sign for Bitcoin, dan yang paling penting adalah diperhatikan nanti pada prosesnya menjelang di sesi Asia, karena takutnya nih teman-teman biasanya menjelang closing candle kayak sekarang gini tuh memang dia volatile banget ya, agresif banget pergerakannya, tapi nanti khawatirnya tuh ada fake out. Nah ini yang satu yang kita perlu antisipasi sama-sama. Good newsnya kalau teman-teman lihat dari Bitcoin dominance ya, Bitcoin dominance ini cenderung sebenarnya tadi cenderung turun ya, tapi sekarang cenderung nanjak lagi. Jadi mungkin ngikutin Bitcoin ya yang akan memiliki potensi untuk breakout dulu. Dari sini baru market akan dapetin sentimen positif, entah itu terhadap si altcoins-nya. Jadi mungkin kita bisa ngelihat kayak beberapa nih ya. Ini kan XRP nih teman-teman, perlu antisipasi bahwa pergerakan dia sideways. Mungkin ini dalam proses akumulasi. Kemudian Cardano kelihatannya dia berpotensi membentuk V formation, kemudian bisa berpotensi untuk bullish kembali. Ada Litecoin yang akan block halving, kemudian dan masih banyak lagi ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini banyak sekali alternatif yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan transaksi. Yang paling penting adalah apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini akan menjadi konfirmasi utamanya. Kalau misalkan biasnya Bitcoin cenderung positif, cenderung bullish, dia berhasil break dari $30.000, sebenarnya teman-teman nggak perlu pusing. Kita tinggal mencari setup aja untuk entry pada altcoins ya, dan itu harusnya bisa menjadi kesempatan untuk dimanfaatkan. Oke? Nah, sementara teman-teman update daripada The Federal Reserve ya, FOMC press conference tadi malam, bisa dibilang impactnya cenderung positif untuk market, terutama untuk Bitcoin. Mungkin di sini salah satu faktornya adalah karena kekhawatiran publik ya terhadap sektor perbankan yang mungkin akan lebih banyak lagi nanti berjatuhan. Alhasil mereka lebih baik ya, atau mungkin lebih memilih untuk memanfaatkan digital asset, dan optionnya adalah Bitcoin dan kawan-kawan. Ya, hopefully seperti itu. Oke? Sementara itu dia teman-teman untuk update saya seputaran Bitcoin. Perlu diperhatikan beberapa key level yang tadi saya mention, seperti $30.000, kemudian area supply zone-nya, dan juga untuk demand zone-nya sendiri di bagian bawah itu bakal menjadi salah satu acuan untuk kita ngelihat apakah market masih possible untuk bullish. Kalaupun seandainya breakout terjadi saat ini, teman-teman santai sedikit ya, kita tunggu sampai pullback-nya dan cari setup terbaik untuk melakukan transaksi dengan risk reward yang ideal. Alright, so I think that's it everybody. Thank you very much for watching, and I hope I'll see you guys again in the next update. God bless buat kalian semua, and have a nice day guys. Cheers, bye bye.